فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qauluhu wa huwa subhanahu ma'ahum aina makanu. Ya'lamu ma hum amilun. Dan dia subhanah bersama dengan mereka. Siapa mereka? Hamba. Dimanapun mereka berada. Allah di atas tadi awalnya kan. Allah di atas tapi Allah tetap bersama dengan siapanya? Hambanya. Dimanapun mereka berada. Ya'lamu ma hum amilun. Dia mengetahui apapun yang mereka lakukan. Hadza minal imani billah. Ini termasuk keimanan kepada Allah. Wa huwal imanu bima'iyatihi li khalqih. Yaitu keimanan terhadap kebersamaan Allah dengan hambanya. Wa qad sabaqa anna ma'iyatallahi tanqasimu ila 'ammah wa khassah wa khassatul khassah. Dan telah lalu bahwasanya kebersamaan Allah terbagi menjadi 'ammah, khassah dan khassatul khassah. Berapa? 3. Fal 'ammah yang umum ini mencakup semua orang. Mau yang mukmin mau yang kafir. Allati tashmalu kulla ahadin min mu'minin wa kafir wa barrin wa fajir. Adalah yang mencakup setiap orang, baik mukmin maupun kafir, orang baik maupun orang jahat. Wa mithaluha qauluhu ta'ala. Contohnya adalah seperti firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ini umum. Dia bersama dengan kalian, baik kalian itu mukmin ataupun kafir, Allah tetap bersama dengan kalian. Di mana saja kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Wal khassah, adapun yang khusus, mislu qaulihi ta'ala, yang khusus hanya untuk mukminin, hanya untuk orang baik saja. Kebersamaan Allah hanya kepada orang yang baik. Ini kebersamaan yang sifatnya khassah. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan. Ini ma'iyah khassah. Ma'al muttaqin, ma'al muhsinin. Wallati akhas, yang lebih khusus lagi. Mislu qaulihi ta'ala li Musa wa Harun, seperti ucapan Allah kepada Nabi Harun dan Musa. Qala la takhafa. Allah mengatakan, janganlah kalian berdua merasa takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua. Ma'iyah apa ini? Ma'iyah akhasul khassah. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Wa qaulihi an rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seperti ucapan Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama dengan kita. Ini ucapan Nabi kepada siapa? Abu Bakar di gua Saur. Sudah lalu juga. Ini yang kepada para nabi dan para rasul, ma'iyahnya ini ma'iyah akhasul khassah, lebih khususnya lagi. Kalau yang tadi ma'al muttaqin wal muhsinin ini kan umum. Selain rasul pun bisa masuk. Bisa jadi muhsinin, bisa jadi muttaqin. Tapi yang akhasul khassah ini hanya untuk para nabi dan rasul. Wa sabaqa anna hadhil ma'iyyah haqiqatan aw haqiqatun
Dan telah lalu bahwasanya kebersamaan ini adalah hakiki, asli, bukan yang makna yang lain. Wa anna min muqtadal ma'iyyah al-'ammah al-ilm was-sama' wal-basar wal-qudrah was-sultan wa ghairi dzalik. Dan bahwasanya konsekuensi dari kebersamaan yang bersifat umum adalah ilmu. Kalau Allah bersama dengan dia, berarti Allah mengetahuinya. Itu konsekuensinya. Konsekuensi bahwasanya Allah bersama dengan seseorang, Allah mengetahui dia. Was-sama' wal-basar, Allah mendengar dia dan Allah apa? Melihat dia. Wal qudrah was sultan, Allah memiliki kemampuan atas dia dan kekuasaan. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya dari sifat rububiyahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa min muqtadal khassa an-nasr wa ta'yid. Dan konsekuensi dari ma'iyah yang khassah adalah pertolongan dan penguatan. Kalau yang umum cukup sekedar dia apa ya sama Allah? Diketahui, Allah lihat, Allah dengar. Enggak mesti Allah apa ini? Tolong. Tapi kalau dapat ma'iyah khassah pasti dia apa ini? Ditolong. Udah tahu Allah, Allah dengar juga, Allah lihat juga, dan Allah apa ini? Tolong, Allah bela. Nah. Qauluhu baina dzalik. Baina. Hah? Oh. Ada wamanya? Enggak, yang di syarahnya. Qauluhu baina dzalik itu. Yang disyarah. Yang disyarah loh, jangan bukan yang di kotak. Baina dzalik aja. Wa qaulu baina dzalik, dan ucapan muallif baina dzalik ai bainal ulu wal ma'iyah. Ini penggabungan antara keduanya, yaitu antara sifat ketinggian dan sifat apa ini? Kebersamaan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Kenapa Allah bisa dibilang tinggi padahal dia bersama dengan kita atau sebaliknya? Fa fi qaulihi summa stawa 'alal arsy isbatul ulu. Maka dalam firman Allah taala, kemudian dia beristiwa, ini dikumpulkan digabungkan dalam satu ayat. Terdapat penetapan sifat ketinggian, summa stawa 'alal arsy, kemudian dia istiwa di atas arsy. Ini penetapan sifat ketinggian. Wa fi qaulihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan pada firman Allah, dan dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada, isbatul ma'iyah. Di dalamnya terdapat penetapan sifat ma'iyah. Fa jama'a bainahuma fi ayatin wahidah. Maka ternyata Allah menggabungkan antara keduanya dalam satu ayat. Sehingga mustahil ini saling bertentangan. Orang Allah sendiri yang menggabungkannya bahkan dalam satu apa ini? Satu ayat samping-sampingan. Enggak mungkin isinya bertentangan padahal satu apa ini? Ayat. Wala munafata bainahuma kama sabaqa wa ya'ti. Dan tidak ada pertentangan antara keduanya sebagaimana yang telah lalu. Ini antara makhluk dengan makhluk saja mungkin dia bersama dengan kita dan dia di atas, bagaimana apa? Ucapan sirna wal qamar. Kami berjalan bersama dengan apa ini? Bulan. Bersama tidak? Bersama. Bulannya tetap di mana? Di atas. Ini padahal sesama apa ini? Sesama makhluk, apalagi antara makhluk dengan khalik. Nah. Wayati, dan juga sebagaimana yang nanti akan datang. Sehingga ini diulangi. Ini sebenarnya penegasan lagi dari yang sudah lalu kemarin. Nah. Wa wajhul jam'i min wujuhin salasa. Cara menggabungkannya adalah dari tiga sisi. Ingat ini ya kawan. Cara menggabungkan antara sifat ketinggian dan kebersamaan. Bagaimana bisa dikatakan Allah bersama dengan kita tapi dia di atas. Al-awwal, yang pertama, annahu dzakara istiwa'ahu 'alal arsy. Yang pertama, Allah telah menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy. Kemudian dia mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia sendiri yang mengatakan dan dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Wa idza jama'a Allahu li nafsihi baina wasfain. Kalau Allah sudah menggabungkan untuk dirinya dua sifat. Allah gabungkan untuk dirinya berapa sifat? Dua, sifat ulu dan sifat ma'iyah. Fa innana na'lamu ilmal yaqin annahuma la yatanaqadan. Maka kita yakini, kita ketahui dengan pasti bahwasanya itu pasti tidak akan saling bertentangan. Karena nggak mungkin orang mengumpulkan dua sifat yang saling apa ini? Bertentangan. Nah. Li'annahuma law tanaqada lastahala ijtima'uhuma. Dikarenakan keduanya kalau keduanya bertentangan, mustahil bisa apa ini? Bergabung. Mustahil bisa terkumpul keduanya. Karena duanya apa ini? Saling bertolak apa? Belakang. Nah. Idzil mutanaqidan la yajtami'an
wala yartafi'an. Ini rumus. Nah. Dikarenakan dua yang saling bertolak belakang tidak akan mungkin bisa berkumpul dalam waktu yang bersamaan. Tidak pula bisa kedua-duanya terangkat. Nggak mungkin. Bakhil dengan dermawan. Mungkin nggak terkumpul. Si fulan bakhil dermawan. Gimana itu? Nggak mungkin pada satu orang dalam satu waktu terkumpul dua sifat. Kalau beda waktunya mungkin nggak? Mungkin. Dulu dia bakhil, sekarang apa? Dermawan. Tapi kalau dalam satu waktu, dalam satu orang, dua sifat yang saling apa ini? Bertentangan, mungkin nggak berkumpul? Nggak mungkin. Dia bakhil, dia apa ini? Pelit. Dia sama. Dia bakhil, dia apa? Dermawan. Nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga dua-duanya apa ini? Terangkat. Kalau nggak bakhil, pasti apa ini? Pelitnya ada. Kalau nggak pelit, pasti dia apa ini? Dermawan. Nggak mungkin dua-duanya apa? Terangkat. Iya kan? Nah, sehingga ini rumus. Dua yang saling bertolak belakang itu nggak mungkin saling berkumpul dalam satu waktu. Nggak mungkin juga apa kedua-duanya terangkat. Masjid ini besar kecil. Nah, gimana ya? Besar sama kecil ini bertolak belakang. Nggak mungkin dua-duanya apa ini? Ada pada satu benda. Ya masjid ini kalau besar ya besar saja. Kecilnya apa ini? Hilang. Atau terangkat dua-duanya. Mungkin nggak? Masjid ini nggak besar, nggak apa? Nggak kecil. Ya apa yang pasti harus ada satu sifatnya. Kalau nggak besar apa ini kita katakan? Kecil. Mungkin besar kecil? Nggak mungkin. Nah, ini rumusnya. Sehingga tatkala Allah menggabungkan keduanya, antara sifat tinggi dengan apa ini? Kebersamaan, maka pasti keduanya tidak mungkin apa ini? Tidak mungkin bertentangan. Paham ya? Caranya kayak gitu. Ketika Allah sudah menggabungkan keduanya untuk dirinya, pasti itu tidak mungkin apa ini? Bertentangan. Karena kalau bertentangan nggak mungkin terkumpul pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fala budda min wujudi ahadihima wa intifa'i tsani. Maka pasti harus ada salah satu dari keduanya dan hilangnya kedua. Ini rumus. Kalau ada dua hal yang bertentangan, pasti salah satunya ada, yang satunya nggak ada. Sekarang HP ini misalnya. Apa sifatnya? Warnanya lah. Apa? Abu-abu. Mungkin nggak abu-abu merah misalnya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti apa? Satunya ada, satunya hilang. Nah, walau kana hunaka tanaqud, kalau di sana ada pertentangan, laziman yakuna awalul ayah mukadziban li akhiriha aw bil aks. Kalau ada pertentangan, berarti pasti awal ayatnya itu mendustakan ujungnya, atau ujungnya yang mendustakan apanya? Awalnya. Pasti salah satunya aja. Yang mana yang betul? Allah tinggi atau Allah apa ini? Bersama. Pasti yang bersamaan mendustakan yang tinggi, atau yang tinggi mendustakan yang mana ini? Yang bersama. Kalau seandainya keduanya ini apa? Kalau keduanya seandainya itu bertentangan. Asani. Yang kedua. Annahu qad yajtami'ul ulu wal ma'iyyah fil makhluqat. Ini jawaban kita tadi. Bahwasanya mungkin terkumpul antara sifat ketinggian dan kebersamaan pada makhluk. Kama sayadkuruhul al-mu'allifu fi qaulin nas. Sebagaimana yang nanti akan disebutkan oleh mu'allif dalam ucapan manusia. Mazilna nasiru wal qamara ma'ana. Kami terus menerus berjalan dan bulan bersama dengan kami. Qamara bacanya karena wawnya waw ma'iyah, bukan qamaru. Nah, kalau qamaru diatofkan ke mana? Ke nahnu, ke kami. Nggak mungkin. Kenapa? Karena qamarnya nggak ikut apa? Nggak ikut jalan. Kalau atof kan sama kan? Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Berarti Muhammad sama Zaid sama-sama apa ini? Sama-sama datang, ya kan? Ini kalau kita baca Qomaru, berarti bulannya ikut apa? Ikut jalan, nggak mungkin. Makanya dibaca apa? Qamara. Karena wawnya waw apa? Waw ma'iyah, waw yang menunjukkan kebersamaan. Waktu kita jalan, bulan ada di situ. Ikut jalan nggak? Enggak. Asalis. Yang ketiga. Lau furidu ta'aruduhuma binisbati lil makhluk. Anggaplah. Lau furidu. Kalau kita anggap keduanya bertentangan pada makhluk. Anggaplah. Pada makhluk bertentangan. Nggak mungkin. Ada yang tinggi, tapi dia juga bersama dengan kita. Maka lam yalzam dzalika binisbati lil khaliq. Maka itu nggak mesti bertentangan kalau pada siapa ini? Allah. Anggaplah pada makhluk bertentangan. Nggak mungkin ada yang tinggi tapi dia bersama dengan kita. Anggap iya bertentangan. Maka ini nggak mesti bertentangan juga kalau pada siapa?
Khaliq pada Allah. Li'anna Allah laisa kamitslihi syai'. Karena Allah nggak sama dengan makhluk. Udah? Ini 3 jawaban, diingat-ingat. Yang pertama apa jawabannya? Karena Allah sudah mensifati dirinya dengan apa ini? 2 sifat tersebut. Dan kalau Allah sudah menggabungkannya pada dirinya 2 sifat tersebut, pasti keduanya nggak mungkin apa ini? Bertentangan. Karena 2 yang bertentangan nggak mungkin berkumpul pada satu benda atau satu zat dalam waktu yang bersamaan. Udah? Yang kedua, caranya? Bahwasanya kedua sifat tersebut mungkin terjadi pada siapa ini? Makhluk. Seperti ucapan tadi. Maka pada Allah dan makhluk lebih-lebih apa ini? Mungkin lagi. Dia tinggi dan dia juga tetap bersama dengan kita. Yang ketiga, anggaplah bertentangan pada makhluk. Nggak usah kita pakailah yang kedua. Anggap bertentangan pada makhluk, nggak mungkin. Maka jawabannya apa? Belum tentu itu juga apa? Bertentangan bagi siapa? Allah, karena Allah nggak sama kayak makhluk. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini 3 jawaban sebagai kesimpulan dari yang sudah lalu-lalu kemarin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.